Oke, thank you Bang Jim. Selamat malam semuanya. Thank you sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dengan kita malam ini. Jadi tajuknya nih, malam hari ini kita ngumpul di IG Live ini adalah Bincang Malam. Jadi karena ini juga edisi perdana nih ya, Bang Jim ya. Edisi Mungkin perdana. kita Ya, kita jelasin sedikit dulu. Jadi silakan. bincang malam ini adalah salah satu program dari pelayanan On Solid Rock. Jadi memang acara bincang malam ini ditujukan untuk memberikan wadah buat para suami untuk bisa ngobrol-ngobrol, sharing, berbagi pengalaman, tantangan, mungkin keberhasilannya juga ya dalam menjalankan fungsi dan peran sebagai suami atau ayah. Jadi rencananya program bincang malam ini akan kita adakan rutin setiap bulannya. Jadi stay tune aja terus di Instagram On Solid Rock untuk tahu update-update-nya ke depan. Dan juga mungkin rekan-rekan di sini ada yang belum familiar atau belum pernah tahu atau belum dengar sebelumnya tentang On Solid Rock, mungkin bisa visit aja ke website kita di onsolidrock.org. Di situ kita ada banyak informasi, ada podcast, ada cuplikan dari buku yang diterbitin sama Bang Jin dan Kak Rosita juga. Jadi untuk lebih lengkapnya stay tune dan coba akses aja ke website yang tadi udah aku sebutin. Ya. Oke, jadi malam ini kita akan angkat tema pekerjaan dulu atau rumah dulu. Tapi sebelum kita mulai, mungkin banyak dari kita yang belum kenal. Kalau Bang Jim mungkin udah banyak yang kenal di sini, tapi aku mungkin banyak yang belum kenal. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, namaku Alvin Sitorus. Aku usia 31 tahun. Sudah menikah kurang lebih 3 tahun. Dan sekarang sudah dikaruniai, puji Tuhan, 1 orang anak. Dan soon sih akan ada anak kedua. Jadi didoakan ya saja. Lagi menunggu anak kedua nih. Dan sudah bersama-sama dengan... Dengar bocoran katanya yang kedua laki-laki katanya. Amin. Mudah-mudahan Bang. Kita berdoa. Ya, udah bersama dengan kita juga di sini Bang Jim. Mungkin udah banyak yang kenal, tapi mungkin buat yang baru bergabung juga dan mungkin belum kenal sebelumnya bisa memperkenalkan diri dulu Bang. Oke. Yes, nama saya Jim Teusi Jarana. Saya dikaruniai seorang istri yang luar biasa. Kami sudah menikah 25 tahun. Anak kami 2 sudah beranjak dewasa. Yang tertua umurnya 23, seorang wanita yang cantik. Kemudian yang kedua laki umur 21 tahun gitu. Itu sih. Waduh, nggak kelihatan nih ya, anaknya udah 20. Anaknya nggak kelihatan. 23 dan 21 tahun, kita kayak masih sepantaran gitu Bang. Nggak berasa juga. Kita nggak berasa juga punya anak dewasa. Iya. Oke, jadi bincang malam kita hari ini sih formatnya lebih ke ngobrol santai aja. Jadi walaupun di sini kita yang akan lebih banyak berinteraksi, tapi teman-teman yang join di IG Live sekarang, feel free kalau misalkan mau ada komen atau mau ada pertanyaan, silahkan along the way bisa disampaikan melalui fasilitas chat yang ada. Nanti kita di akhir akan ada khusus sesi untuk jawab pertanyaan, tapi kalau misalkan kita rasa pertanyaan-pertanyaan yang juga relevan dengan apa yang lagi kita diskusiin, nanti kita coba untuk bahas juga deh sambil jalan ya. Oke, so bicara tentang topik malam ini, I'm really excited sebenarnya membahas tentang pekerjaan dulu atau rumah dulu. Ini buat banyak suami-suami suatu pertanyaan yang mungkin sulit untuk dijawab ya. Artinya
pertanyaan yang cukup dilematis untuk kita bisa menimbang mana yang harus kita utamakan gitu ya Bang ya. Iya. Jadi memang ya aku sendiri sih kalau dilempar pertanyaan kayak gini nih, ditanya kerjaan dulu atau rumah dulu, aku akan secara diplomatis jawab kalau lagi di kantor kerjaan dulu, kalau udah di rumah. Jadi ada dua jawabannya ya, tergantung situasi, situasional banget ya. Tapi in practical biasanya tetap lebih berat ke kerjaan sih ya somehow ya. Karena aku sendiri ngalamin bahkan udah di rumah sekalipun nih ya, udah pulang kantor atau pas kita lagi cuti atau pas kita lagi weekend, itu tuh yang namanya telepon itu kalau misalkan ada berdering itu cepet banget Bang ngangkatnya atau ngeresponnya gitu ya. Karena berjaga-jaga ini jangan-jangan ada sesuatu nih yang kaitannya sama pekerjaan ya. Gitu ya. Tapi kalau udah urusannya di rumah gitu misalkan lagi nonton atau lagi kerja, anak nangis di sebelah kita tuh bisa 5-10 menit kemudian bisa kita abaikan aja gitu. Gitu ya. Karena kita mungkin main bapak-bapak mungkin ngelihat bahwa oh di rumah ada istri kita nih yang bisa ngehandle, sementara kalau untuk urusannya kaitannya sama kerjaan, kita mikirnya ya istri kita nggak bisa cover apa yang mesti kita kerjain gitu kan. Sementara kalau di rumah nih urusan rumah tangga ada istri kita, ya kalau kita lagi ngerjain yang lain, istri kita bisa ngehandle lah. Gimana Bang Cipto ngelihatnya Bang sama kenyataan atau situasi seperti itu Bang? Ya saya rasa ini semua laki-laki akan setuju lah ya sama Alvin juga ya. By the way, Alvin istrinya kerja nggak? Enggak, di rumah ya? Kebetulan. Jadi istri kebetulan kerja ya. Saya juga istri saya kebetulan kerja. Jadi tapi sebelum saya share pengalaman ya, saya juga terus terang selama bertahun-tahun prioritas saya juga masih seperti yang Alvin omongin sih, masih bingung-bingung gitu juga. Jadi menurut saya sebenarnya malam hari ini sebelum kita ngerti bagaimana memprioritaskan, kita sebagai suami itu mesti ngerti dulu tuh fungsi kita tuh apa gitu. Nah kita seringkali suami-suami itu nggak sadar bahwa kita tuh punya 3 fungsi. Jadi ada 3-in-1 sebenarnya di dalam apa namanya fungsi kita sebagai suami itu. Jadi saya belajar tuh ada 3 fungsi suami, sebagai penyedia, sebagai pelindung, kemudian sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin ini konteksnya lebih sebagai imam di rumah tangga ya. Jadi suami adalah yang menuntun keluarga untuk ibadah, untuk membangun di dalam kehidupan di dalam Tuhan. Itu tugasnya suami. Jadi ada 3 gitu. Nah, seringkali suami itu ngertinya kalau sebagai penyedia itu untuk mencari nafkah, mencari apa namanya income untuk keluarga gitu ya, memenuhi setiap kebutuhan keluarga untuk kebutuhan rumah tangga ataupun kebutuhan sekolah anak-anak dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya ketika kita bicara fungsi sebagai penyedia, sebenarnya suami itu penyedianya memang betul materi. Tetapi yang suami juga harus sediakan untuk istri dan keluarganya itu adalah waktu. Kemudian selain daripada materi dan waktu juga adalah perhatian gitu. Nah ini yang seringkali menjadi konflik karena merasa bahwa ya kan gue mesti menyediakan gitu ya. Konteksnya cuma ngertinya itu adalah menyediakan kebutuhan finansial, tetapi suami perlu mengerti bahwa dia perlu menyediakan tuh materi, waktu, dan juga perhatian gitu. Dan ini yang seringkali membuat bingung juga. Di kisah yang episode ketiga yang kita tulis di buku The Real World of Marriage yang juga ditulis di onsolidrock.org, episode itu namanya Love in Confusion. Saya sama Rosita cerita pengalaman kami perkawinan pertama, gimana kami juga bingung-bingung juga sebenarnya gitu ya, bagaimana memprioritaskan gitu, membagi waktu antara waktu saya dengan orang tua dan waktu saya dengan mertua kayak gitu-gitu, itu seringkali juga membingungkan. Nah itu yang perlu kita belajar sih sebenarnya sebagai suami ketika kita sudah mempunyai satu institusi sendiri, yaitu rumah tangga kita sendiri. Kita perlu belajar tuh untuk mengerti bahwa kita punya 3 fungsi,
sebagai penyedia, pelindung, pemimpin. Kemudian kita juga perlu tahu bahwa kalau dinamakan penyedia itu bukan hanya materi, tetapi kita menyediakan waktu benar-benar secara intensional, kemudian juga kita menyediakan perhatian. Jadi benar-benar ketika kita sudah di rumah, kita nggak pikiran kita di kantor, tapi badan kita di rumah. Tapi kita menyediakan benar-benar perhatian ketika kita sudah ada di rumah. Nah itu sih yang menurut saya perlu diketahui dulu. Dan saya terus terang saya juga perlu waktu cukup lama lah untuk memahami ini gitu ya, prosesnya. Kalau saya bisa share malam hari ini ya karena saya udah lewatin proses, saya udah belajar jatuh bangunnya. Sehingga mudah-mudahan apa yang tadi saya katakan tadi itu 3P itu ya, penyedia, pelindung, pemimpin itu bisa membantu Alvin juga, Vin, untuk ngerti apa yang diharapkan dari seorang suami gitu. Itu sih. Wah, aku dapat satu insight yang baru juga nih ya. Jadi mungkin selama ini kita berpikir sebagai seorang suami ya kita yang penting cari uang aja dulu gitu ya. Artinya apalagi mungkin banyak juga di antara kita yang punya mindset ya sebenarnya gue nyari uang juga buat keluarga kok. Betul. Tapi dia akhirnya jadi abai sama fungsi-fungsi yang lain ya. Bahkan dia juga melihat kalau kita belajar tadi tentang 3P, tentang penyedia, pelindung dan juga pemimpin. Sebenarnya kita juga dengan hanya fokus kepada pekerjaan tuh kita juga ngelihat fungsi sebagai penyedia itu sebagai fungsi yang sempit ya Bang. Betul. Jadi kita hanya fokus sebagai penyedia secara materi aja tapi nggak mau menyediakan seperti waktu yang tadi Bang Jim udah sampein ya. Iya, karena itu kan 3 fungsi itu memerlukan skill set yang harus dilatih. Gitu. Yes. Ketika kita fokus hanya bekerja, skill set kita sebagai pelindung, sebagai pemimpin kita nggak latih. Dan kita akan kehilangan banyak hal-hal baik sebenarnya yang bisa kita hasilkan kalau kita melatih skill set itu gitu. Tapi ngomong-ngomong nih kan ibu-ibu juga banyak yang join ya. Nanti tolong ibu-ibu nanti kalau yang istri-istri kalau ada 1 2 3 atau 1 2 3 hal yang melihat bahwa wah ini suami gue belum ada nih, tolong jangan dicolek-colek sama diinjek dulu kakinya. Biar belajar dulu ya. Nanti, kasih kesempatan nanti belajar. Suaminya jadi malas ikutan lagi. Kasih waktu belajar lah, kasih waktu belajar gitu. Jadi tadi yang penasaran tentang gimana ceritanya Bang Jim waktu dulu awal-awal pernikahan, bisa langsung visit aja ya ke website kita di onsolidrock.org ya. Iya, menarik sih Bang. Maksudnya kalau aku juga sedikit menyimak ya tentang sharingnya Bang Jim sama Kak Rosita di website. Ya kelihatan lah waktu itu mungkin masih belajar. Tapi kalau aku ngelihat berkaca sama apa yang Bang Jim coba terapkan sebagai suami gitu, aku melihat juga kehidupan pribadinya Bang Jim. Aku ngelihat sekarang ya Bang Jim cukup baik untuk bisa menyeimbangkan lah ya antara kebutuhan sebagai penyedia secara finansial maupun di rumah, karena aku ngelihat juga lebih aktif melayani, kemudian juga kalau kita dari hasil diskusi dan ngobrol-ngobrol hubungan sama anak-anak juga baik gitu. Waktu dulu awal-awal married sama sekarang prioritasnya Bang Jim ada perubahan nggak sih Bang? Atau ada yang berbeda nggak sih sehingga bisa sampai ke stage sekarang yang ya aku dari orang luar ngelihatnya udah cukup bisa menyeimbangkan gitu. Apakah tetap sebenarnya ya karena kan kalau kita lihat juga kebutuhan hidup juga anak-anak semakin dewasa bukan semakin berkurang ya Bang, semakin bertambah malah. Tapi aku ngelihat bisa nyeimbangin gitu Bang Jim. Apa ada perubahan prioritas nggak sih Bang sebenarnya? Sebenarnya perubahan prioritas sudah pasti ya. Sudah pasti. Saya terus terang sekarang ini kalau saya boleh bandingin ya, sekarang ini saya malah jauh kalau dari sisi kerjaan ya. Karena saya punya pekerjaan karir gitu ya, karir jobs, tapi saya juga punya bisnis sendiri gitu. Dan ditambah saya juga melayani dan saya juga terus berfungsi di rumah gitu ya. Jadi sebenarnya sekarang ini jauh lebih banyak tanggung jawabnya dibanding di awal-awal pernikahan kita dulu gitu. Tetapi
Saya ingat waktu di awal pernikahan, saya begitu consume hanya di kerja aja gitu, benar-benar kerja aja gitu. Ya, jadi saya boleh dikatakan tuh workaholic for so many years gitu. Nah, yang merubah saya tuh sebenarnya, merubah perspektif saya tuh ketika saya mulai belajar mengenai fungsi itu. Jadi perspektif saya dirubahkan dulu gitu. Makanya kalau kita mau belajar bisa menavigasi waktu kita dengan 3 fungsi yang harus kita jalankan, kita terus harus merubah perspektif kita. Karena saya ingat sekali tuh waktu perspektif saya dirubah, saya jadi ngerti bagaimana tuh membagi waktu dan bagaimana mengelola waktu supaya 3 skill set itu bisa berjalan dan bisa terasah bersama-sama gitu. Nah, jadi sebelumnya saya seperti itu. Nah, sekarang saya punya purpose lebih clear karena perspektif saya sudah diubahkan. Jadi saya punya perspektif diubahkan, purpose saya lebih clear, dan saya jadi tahu kenapa saya lakukan apa yang saya lakukan sekarang gitu. Ya, dengan tanggung jawab yang ada, tapi saya lebih clear gitu. Apa yang saya lakukan dan kenapa saya lakukan itu sekarang saya lebih clear. Nah, karena perspektif saya berubah, saya ngerti bahwa untuk berfungsi dengan utuh, prioritas kita di dalam menjalankan fungsi kita tuh juga harus benar gitu. Jadi yang prioritas pertama buat saya tuh adalah Tuhan, gitu. Kedua, pasangan. Ketiga, baru anak atau keluarga. Pekerjaan nomor 4, dan kelima baru pelayanan gitu. Jadi artinya apa? Saya selalu belajar untuk di dalam satu hari, karena kita semua kan punya 24 jam ya, Vin ya. Saya rasa semua yang hadir di sini nggak ada yang punya less hour atau more hour dari lebih dari 24 jam atau kurang dari 24 jam. Tetapi ketika kita ngerti prioritas kita mulai membangun time management yang diperlukan untuk membangun skill dan prioritas tersebut gitu. Nah, kebanyakan yang saya perhatikan juga kan waktu yang kita spend bersama dengan Tuhan tuh begitu sedikit gitu. Nah, sementara kita nggak bisa jalanin hidup ini kalau kita nggak belajar dari Tuhan atau membangun hubungan dengan Tuhan juga gitu. Karena kan Tuhan yang desain semuanya ini gitu. And we try to figure out sendiri gitu kan, itu kan jadi buang waktu dan juga melelahkan ya. Tapi kalau kita bisa figure out bersama dengan penciptanya, itu akan jauh lebih gampang. Dan selain daripada itu, kita juga kan, Tuhan ciptakan istri atau wanita tuh untuk menjadi pendamping kan, atau penolong kita gitu. Nah, seringkali banyak kita, atau waktu itu saya juga begitu gitu. Jadi saya pikir definisi penolong itu ya sama dengan pembantu. Istri kita tuh bukan pembantu gitu, dia penolong tapi bukan pembantu gitu. Jadi itu yang kita perlu bangun kan ya. Jadi saya setelah perspektif saya diubahkan, saya jadi ngerti gitu bahwa 5 prioritas itu saya perlu kelola selama 24 jam supaya saya tetap bisa berfungsi menjadi penyedia, menjadi pelindung, dan juga menjadi pemimpin di rumah tangga. Gitu. Jadi kuncinya kita harus merubah perspektif kita dulu ya. Jadi perspektif harus dirubah. Tanpa kita merubah perspektif kita juga jadi sulit untuk menentukan prioritas tadi ya Bang ya. Betul. Tapi setelah kita punya perspektif yang berbeda, mungkin in this case cara pandang atau pola pikir yang berbeda, disitulah kita baru mengerti dan memahami ya, selain fungsi tadi, kita juga bisa lebih menata prioritas kita lebih baik lagi ya Bang ya. Betul. Tapi kalau tadi Bang Jim sebutin setelah Tuhan artinya istri yang jadi prioritas ya Bang. Tapi kalau kita ngelihat realitas kehidupan sekarang kan Bang, ya khususnya kita nih sebagai suami-suami nih, ketakutan terbesar kita kan adalah gimana ya, nanti ke depan anak gua mesti sekolah, kemudian juga nanti kalau kita akan sakit gimana, sementara 2 komponen itu tuh pendidikan dan sekolah, pendidikan dan kesehatan itu kan setiap tahun selalu naik, kebutuhannya selalu meningkat gitu ya. Belum kita lagi mesti, ya sekarang aja kebetulan nih kita pandemi bisa work from home kan ya, tapi in normal situation kan kita juga mesti juggling with traffic gitu. Kita mesti harus spend waktu banyak di jalan untuk berjuang cari nafkah buat keluarga gitu. Artinya sebenarnya waktu-waktu kita nih juga banyak yang udah habis gitu. Sebenarnya
dengan tadi Bang Jim bilang kita punya perspektif yang udah diubahkan dan kita juga tahu prioritas, tetap realistis nggak sih Bang di situasi sekarang gitu, kita tetap mau jadi penyedia juga, ya itu juga perlu, tapi kita juga mau menyeimbangkan dengan dua fungsi yang lain sebagai pelindung dan pemimpin tuh realistis nggak sih sebenarnya Bang? Mungkin nggak sih? Menurut saya sih realistis, dan sekali lagi tanpa bermaksud untuk mengatakan bahwa saya lebih baik dari Alvin ya, tapi ini kalau saya apa yang saya ingin katakan ini karena saya sudah lewatin proses transformasinya, perubahannya. Jadi saya sudah shifting dari yang begitu consume dan mengatakan dulu tuh saya akan mengatakan tidak realistis, tetapi kalau sekarang saya bisa bilang realistis, itu ada beberapa hal yang saya lewatin gitu. Yaitu yang pertama tuh kita perlu memang bangun batasan-batasan itu. Setelah kita ngerti, ya kita harus bangun batasan. Kita nggak bisa berharap sesuatu berubah, tetapi kemudian kita lakukan tetap dengan pola yang sama. Jadi batasan-batasannya saya lakukan gitu. Jadi misalnya nih ya, kalau dalam keadaan yang normal, tidak ada kebutuhan kantor yang berlebihan, saya akan katakan jam 7 malam, it's stop gitu. Kecuali ada urusan kantor yang lebih penting gitu ya. Tapi itu batasan itu yang saya lakukan, dan saya tidak dituntut sama istri saya. Itu inisiatif saya sendiri, dan menurut saya itu lebih baik ya ketimbang kita dituntut sama istri saya. Jadi saya lakukan batasan-batasan itu. Kemudian saya tetap fleksibel di dalam mengatur satu hari kerja atau satu hari waktu saya yang 24 jam, tetapi tidak berkompromi dengan fungsi tadi gitu. Itu ya. Untuk memastikan saya bisa menjalankan fungsi saya dengan baik. Artinya apa? Ada waktu-waktunya yang memang saya harus bisnis trip misalnya. Kalau saya bisnis trip, sudah pasti saya kan nggak bisa spend waktu dengan keluarga atau dengan anak-anak. Tetapi itu biasanya saya akan kasih tahu seminggu sebelum atau 2 minggu sebelum bisnis trip itu terjadi, saya udah pre-alert dulu. Atau kalau misalnya ada urusan di tempat kerja yang saya bisa antisipasi sebelumnya, saya akan kasih tahu. Tetapi untuk kasus-kasus emergency di kantor atau ada meeting-meeting dadakan dan lain sebagainya, ya saya biasanya kasih tahu juga gitu. Oke, saya akan terlambat karena ini, atau kalau saya ada masalah, saya pun juga akan telepon, tolong doain saya juga, ini lagi ada masalah di kantor gitu. Jadi kita tetap harus fleksibel, tetapi kita nggak berkompromi terhadap 3 fungsi itu. Mudah-mudahan ini bisa ditangkap gitu ya, Vin ya. Dan kalau yang tadi Alvin bilang juga mengenai, wah kan kita mesti cari nafkah, kebutuhan meningkat dan lain sebagainya. Betul, itu betul. Saya nggak mengatakan itu nggak perlu dilakukan. Tetapi saya mau ingatkan sekali lagi bahwa fungsi kita itu bukan hanya penyedia materi gitu. Fungsi kita itu juga menyediakan waktu dan juga perhatian bagi istri kita dan juga bagi keluarga kita gitu. Dan ini tidak akan terjadi otomatis. Ini perlu latihan sebenarnya. Dan dari pengalaman saya, latihannya ada waktu-waktunya yang lumayan sulit karena pressure di kerjaan. Tetapi kalau kita terus membuka diri untuk mau berlatih, menurut saya sih oke-oke saja. Karena saya kebetulan di tempat kerja, saya tetap juga punya atasan, meskipun saya adalah posisi saya juga cukup tinggi, tapi kan saya tetap punya atasan. Jadi ada tuntutan pekerjaan juga gitu. Jadi itu sebabnya tetap harus punya perspektif yang tepat bahwa sebagai seorang suami, kita punya 3 fungsi dan kita punya 24 jam untuk mengelola waktu kita agar 3 fungsi itu bisa berjalan. Dan supaya kita bisa mengelola dengan baik, ya kita mesti punya prioritas yang tepat terhadap hidup kita. Bahwa Tuhan yang pertama, pasangan nomor 2, nomor 3 adalah anak-anak, nomor 4 baru pekerjaan, baru nomor 5 adalah pelayanan gitu. Jangan dibalik-balik. Kalau prioritas itu dibalik-balik, pasti ada masalah. Pasti ada masalah gitu. Nah, itu gitu. Jadi intinya bisa ya tetap kita jalanin semuanya ya, Bang, sebenarnya ya. Bisa. Menurut saya gitu. Dan yang sering kali sebenarnya yang diinginkan sama istri itu adalah kita perlu tahu dulu kalau istri bilang dia mau diprioritaskan itu maksudnya apa gitu. Dan saya izinkan saya, Vin ya, untuk bagikan gitu ya. Apa yang saya pelajari prinsipnya. Nah, kita perlu latih pemahaman kita mengenai
apa yang sebenarnya istri kita perlukan gitu dari kita. Gitu. Istri kita tahu kok kalau kita harus kerja. Istri kita tahu juga kadang-kadang tekanan di pekerjaan kita juga tidak mudah. Istri kita juga tahu bahwa kita seringkali kita harus lewatin kemacetan dan lain sebagainya untuk bisa sampai ke rumah on time. Tetapi sebenarnya bukan itu yang menjadi isunya. Yang menjadi isunya tuh istri kita tuh harus lihat dua hal sebenarnya. Kalau dia bisa lihat dua hal itu, dia akan tahu bahwa dia itu diprioritaskan oleh suaminya. Yang pertama adalah, saya mau ajak Alvin nanti boleh buka ya di Alkitab, Matius 6 ayat 33 gitu. Di Matius 6 ayat 33, itu dasar yang pertama ya. Matius 6 ayat 33 itu bilangnya begini nih, kalau yang saya belajar ya, bilangnya begini. Jadi usahakan dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu. Dan lakukanlah kehendaknya, maka semua yang lain akan diberikan Allah kepadamu. Nah, istri kita tuh mesti lihat, kita ini memprioritaskan Tuhan pertama atau enggak gitu. Karena dari pengalaman saya, itu keamanan yang paling besar. Yang bisa kita berikan kepada istri kita. Ketika dia tahu bahwa kita ini takut Tuhan. Kita ini benar-benar hidup dalam ketaatan akan Tuhan. Itu keamanan yang paling besar yang istri kita lakukan. Gitu. Nah, yang kedua, itu nanti Alvin bisa baca ya, di Efesus 5 ayat 25. Efesus 5 ayat 25 dibilang begini, hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi, di situ saya belajar bahwa kalau istri kita tahu bahwa kita tuh siap mati untuk istri kita, kita siap membela istri kita dalam kondisi apapun juga, itu juga keamanan. Itu yang mengatakan bahwa membuat dia tahu bahwa, oh rupanya suami saya perhatiin saya kok. Karena dia takut Tuhan dan dia juga rela untuk berkorban buat saya. Jadi, dua hal itu harus dilihat sama istri kita. Dan kita harus benar-benar membangun itu dan mendemonstrasikan itu. Kalau istri kita nggak lihat kita takut Tuhan, istri kita juga nggak lihat bahwa kita rela untuk berkorban apapun untuk dia, gitu ya. Disitulah mulai istri kita akan komplain. Dan alasannya bisa buat kita nggak masuk akal, gitu. Tetapi kalau kita tahu bahwa dua hal ini yang paling dia pengen lihat dan kita bangun itu karena seperti yang tadi saya katakan prioritasnya kan seperti itu ya. Tuhan tuh harus jadi pertama, kemudian istri harus jadi kedua, ya. Suami harus menunjukkan bahwa istri kita tuh prioritas dengan menyediakan keamanan dan juga perhatian bagi istri kita. Nah, itu prioritasnya gitu. Jadi ketika kita harus bekerja ekstra dari waktu ke waktu, dia nggak akan bermasalah gitu. Selama kita tentu ini perlu komunikasi, perlu tukar pikiran dan lain sebagainya. Tetapi secara prinsip itu dulu yang harus didemonstrasikan sama suami. Itulah makna prioritas yang sesungguhnya, bahwa kita memprioritaskan istri itu ya ketika kita takut Tuhan dan ketika kita berani mati untuk istri kita gitu, atau membela istri kita di dalam menjalankan tugasnya sebagai pendamping kita atau sebagai ibu di dalam rumah tangga. Itu sih. Wah, thank you banget nih Bang. Aku dapat satu pemahaman yang baru, satu tips dan guidance yang baru nih. Maksudnya itu benar banget sih ya. Maksudnya kalau istri kita itu merasa secure, mereka merasa bahwa mereka adalah orang yang diperhatikan dan mereka tahu bahwa kita orang yang takut Tuhan, mereka itu dalam setiap langkah yang kita lakukan di luar sana apapun itu, mereka akan merasa tenang dan aman bahwa dia melakukan itu buat aku kok. Dia melakukan itu atas rasa atas perspektif yang benar bahwa dia melakukan itu karena dia takut Tuhan gitu ya. Dan ya aku juga setuju bahwa untuk membangun itu ya perlu komunikasi juga. Tadi seperti Bang Jim bilang bahwa di contoh yang sebelumnya bagaimana caranya kalau memang lagi sibuk di kantor, kalau memang harus ada bisnis trip,
ya kita sampein, kita komunikasikan sama istri kita gitu ya. Jadi kita sampaikan bahwa kita ada keperluan ini, dan karena melalui sikap dan juga apa yang kita lakukan sehari-hari, kita sudah bisa menunjukkan bahwa kita bisa menjadi suami yang taat akan Tuhan dan menjadi suami yang berani mati. Aduh, serem banget sih ini, berani mati. Rela berkorban ya. Rela berkorban. Istri kita akan merasa lebih tenang dan nyaman sebenarnya ya Bang ya, dalam menjalani hidupnya sehari-hari. Dan banyak yang bilang ini prinsip yang aku coba pegang juga sih Bang, bahwa kalau istri kita happy, istri kita merasa secure, keluarga kita mudah-mudahan sih akan happy juga gitu ya. Karena suka nggak suka, istri juga motor ya Bang, penggerak untuk kehidupan di rumah kita gitu. Jadi kalau istri kita sudah bisa merasakan security yang tadi itu melalui apa yang kita coba tunjukkan kepada mereka, hopefully sih keluarga kita akan bisa jalan lebih baik ya. Iya, jadi tapi menarik Bang. Saya tambahkan sedikit ya, Vin. Gimana? Boleh. Jadi boleh. Intinya, Vin, kalau kita benar-benar mau melihat istri kita bisa menjadi penolong seperti yang Alkitab katakan, gitu ya. Kalau kita mau lihat istri kita bisa menjadi penolong, dia tuh harus merasa secure dulu. Oke. Gitu. Oke. Dan sekuritas yang istri kita butuhkan itu bukan finansial. Sekuritas yang istri kita butuhkan itu adalah ketika kita takut Tuhan, ya, dan ketika kita berani berdiri untuk istri kita dan menyediakan waktu dan perhatian untuk dia. Itu sekuritas dia. Nah, pada waktu itu yang kita lakukan, waduh, saya terus terang, karena saya kan memang perkawinan saya sempat bermasalah. Ada trust yang saya break gitu ya dengan istri saya. Jadi buat saya mengatakan apa yang saya katakan ini, saya ngelihat perubahannya. Istri saya yang tadinya nggak percaya sama saya, karena memang sayanya rusak kepercayaan itu. Tapi ketika saya belajar dan ketika saya bertobat dan saya berubah, ya, trust level istri saya kembali, bukan karena tiba-tiba saya jadi nggak punya kesalahan, tetapi karena dia melihat dua hal itu. Dan itu sangat efektif. Sekarang ini yang seperti tadi saya katakan, pada waktu tanggung jawab saya semakin besar sekarang ini, saya melihat istri saya berfungsi luar biasa untuk menolong saya. Gitu. Dia tidak solve problem di bisnis atau problem di kantor, dia tidak solve untuk saya. Tetapi dengan fungsinya sebagai penolong, saya jadi bisa lebih efektif di dalam memimpin bisnis dan juga memimpin perusahaan di mana saya bekerja sekarang gitu. Itu sih. Tapi mungkin aku pertanyaan berikutnya lebih teknis nih Bang. Maksudnya tadi prinsipnya kan dua nih ya. Kita harus bisa melihat bahwa istri kita tuh bisa melihat kita adalah sebagai suami yang takut Tuhan, dan kedua sebagai suami yang berani mati atau bahasa sehari-harinya rela berkorban lah untuk mereka. Mungkin kalau untuk poin yang pertama, simply kita sebagai suami ya pergiat lagi relation kita sama Tuhan, banyak berdoa, baca Alkitab, menyempatkan saat teduh setiap hari gitu ya. Tapi kalau untuk yang kedua nih Bang, ini kan banyak caranya ya sebenarnya ya. Mungkin Bang Jin bisa sharing sedikit konkretnya atau contoh yang mudah untuk kita sebagai yang baru mau belajar nih, untuk coba mempersaksikan kepada istri kita bahwa kita adalah suami yang berani mati atau rela berkorban tuh in daily life and in practical tuh apa sih Bang yang bisa kita coba lakukan as a first step gitu loh Bang. Oke, sebelum saya jawab yang pertanyaan Alvin ini, saya mau kembali ke poin saya yang nomor 1. Tadi kan Alvin bilang ya, kita sebagai suami kan perlu nunjukin kita takut Tuhan dengan baca firman, berdoa gitu ya, saat teduh gitu ya. Itu penting, tetapi yang paling utama itu adalah istri kita harus lihat perubahan karakter kita gitu. Ketika
kita bergaul dengan firman, tapi kalau karakter kita nggak berubah, ya firman ini cuma jadi knowledge saja. Sama aja Dan ya. itu nanti itu malah jadi akan dispute baru gitu loh. Ya, jadi usahakan ketika kita memprioritaskan Tuhan dan membangun hubungan dengan Tuhan, karakter kita juga berubah, kita juga membangun karakter yang baru sesuai dengan apa yang firman katakan. Iya. Jadi itu yang pertama tadi. Terus kembali ke pertanyaan Alvin yang kedua, contoh yang paling praktis aja, kita ya perlu berani memprioritaskan istri kita, terutama misalnya di hadapan orang tua kita. Berani nggak kita berdiri untuk istri kita gitu, kalau misalnya orang tua kita menuntut ini. Saya nggak tahu, Alvin ada pengalaman, mungkin bisa cerita, Vin. Ada nggak tantangan seperti itu di mana istri mau Alvin melakukan sesuatu untuk istri di hadapan orang tua? Ada nggak pengalaman kayak gitu? Aku punya sih Bang pengalaman seperti itu. Jadi kalau boleh sharing sedikit nih sama teman-teman yang ada di sini juga. Jadi waktu awal pernikahan lah ya, waktu istri itu baru melahirkan waktu itu ya, semuanya sukacita lah. Kita waktu itu kebetulan memang belum ada rumah sendiri, jadi waktu itu masih tinggal sama orang tua. Nah, aku kan background sebagai orang Batak lah ya. Mungkin rekan-rekan di sini juga yang bergabung, kalau ada yang orang Batak ini ngerti banget nih sama adat istiadat ini. Jadi kita itu kalau orang Batak itu kan memang patrilineal banget ya garis keturunannya ya. Jadi anak kita itu kan akan ikut garis bapak lah ya. Jadi setelah menikah itu memang istilahnya istri itu dibawa lah ke keluarga laki-laki. Jadi ikutlah ke keluarga laki-laki. Jadi memang yang jadi kebiasaan adalah kalau misalkan setelah melahirkan itu pantang banget tuh orang Batak tuh untuk pulangnya, kalau belum punya, in case belum ada rumah sendiri ya, pulangnya tuh ke rumah keluarga perempuan. Apalagi kita juga ada satu kebiasaan di mana ya sebelum 40 hari tuh baiknya anak jangan dibawa keluar dulu, jadi tetap di rumah aja. Ya mungkin bisa lah keluar berjemur atau jalan-jalan sedikit gitu, tapi keluar kayak mungkin ke mall atau kemana gitu nggak dulu gitu sampai 40 harinya terlampaui gitu ya. Tapi waktu itu aku diperhadapkan sama situasi yang menurut aku tuh cukup sulit ya Bang. Cukup sulit karena ya aku pada saat aku punya anak pertama itu usia pernikahanku baru sekitar 1 tahunan, sementara aku sudah 27 tahun, 28 tahun berfungsi sebagai anak. Jadi pemahaman sebagai anaknya itu masih dominan saat itu ketimbang sebagai seorang suami ya. Jadi pemahaman bahwa istri harus seperti itu pada situasi saat itu tuh yang membuat aku ya udah harus melakukan itu gitu kan. Tapi ya waktu itu istri ngomong gitu, dia bilang seperti ini sih, boleh nggak kalau di awal-awal setelah aku melahirkan ini aku juga bisa ke rumah orang tuaku gitu. Aku juga ingin bisa merasakanlah aku setelah melahirkan dirawat sama orang tuaku sendiri, sama ibuku sendiri gitu. Walaupun istriku juga saat itu mengakui bahwa apa yang dilakukan sama mertuanya, which is orang tuaku tuh jauh daripada luar biasa, udah ngalahin anaknya sendiri, semuanya diladenin, semuanya diurusin, semuanya disiapin gitu ya. Jadi sebenarnya dia merasa bahwa aku dari sudut pandang aku merasa bahwa harusnya dari sisi ketercukupan dia nggak ada yang kurang sebenarnya ya. Tapi saat itu dia ngomong, ya tapi kan tetap beda ya rasanya kalau misalkan sama orang tua sendiri lebih comfortable lah gitu ya. Bisa, aku nggak minta bahwa aku harus ada di sana, tapi bisa nggak kita kan punya waktu nih 40 hari nih gitu. Nanti setelah 20 hari, boleh nggak 20 hari kemudian aku tinggalnya di rumah orang tuaku gitu. Iya. Wah, saat istri ngomong kayak gitu tuh bergejolak banget di dalam di dalam jiwa itu bergejolak banget itu Bang. Maksudnya
gimana ya? Itu melawan ini ya, melawan adat itu kan. Itu perspektifku saat itu tuh kalau aku sampaikan ini, aku akan melawan orang tuaku gitu. Tapi kalau misalkan aku tidak lakukan, aku akan mengecewakan istriku juga di saat yang bersamaan gitu kan. Ya pada saat yang cukup sulit seperti itu ya aku coba berdoa. Ya waktu itu yang aku dapatkan adalah ya Alvin, kamu coba sampaikan aja gitu. Pemikiran aku dan pemahaman aku saat itu, at least I try gitu bang. Maksudnya I show to my wife, I do what I should do gitu. Terlepas nanti misalkan ternyata memang tidak diizinkan atau tidak berkenan, ya at least aku coba lah gitu. Udah dicoba dulu tapi, lah. Ya puji Tuhan. Iya, tapi resultnya itu memang beyond expected. Maksudnya, ya maksudnya aku juga coba sampaikan dengan cara yang benar, dengan cara yang sopan gitu ya, dengan cara yang baik. At the end ya orang tuaku ternyata bisa menerima itu gitu. Jadi apa ya? Ya kita kalau misalkan ada sesuatu yang ya aku jadi belajar ya, maksudnya dari peristiwa itu, kalau kita tahu bahwa itu yang harus kita lakukan dan kita tahu bahwa itu perlu kita lakukan, ya lakukan aja. Resultnya gimana ya terserah nanti deh. Biar Tuhan yang kasih jalan lah kalau memang itu jalannya gitu loh bang. Iya. Nah dari situ mudah-mudahan Alvin juga bisa relate ya sama yang tadi kita perbincangkan gitu, bahwa istri kita pengen tahu kalau atau pengen melihat lah kalau suaminya tuh benar-benar mau membela dia gitu kan, mau membela dia gitu. Nah jadi kalau kita lakukan dua hal itu aja, jadi istri kita tuh benar-benar harus melihat bahwa kita takut Tuhan dan dia itu adalah prioritas kita setelah Tuhan gitu. Dan kita bersedia untuk melakukan apa saja yang Tuhan mau gitu. Oh ini ada pertanyaan nih Vin, ya ada pertanyaan nih. Apakah pelayanan lebih diutamakan dari keluarga gitu? Ya tadi seperti yang saya katakan ya, ini pertanyaan dari Maria. Pertanyaannya adalah apakah pelayanan lebih diutamakan dari keluarga? Tadi saya udah bilang ya, prioritas kita tuh yang pertama adalah Tuhan, yang kedua keluarga, yang ketiga anak, keempat pekerjaan atau bisnis, dan kelima pelayanan. Jadi pelayanan itu pelayanan tetap penting, tetapi kita perlu benar-benar memastikan bahwa keluarga kita itu sudah terpenuhi, terpenuhi bukan saja materi ya, tetapi terpenuhi perhatian dari sisi waktu dan perhatian kita itu sudah terpenuhi dulu gitu. Kalau keluarga kita belum terpenuhi di situ terus kita melayani, dan itulah yang mulai kemudian konflik itu akan mulai terjadi gitu. Saya lihat dulu saya waktu sebelum saya seperti sekarang ini, waduh, saya pelayanan kemana-mana juga gitu. Iya. Tapi ternyata hubungan saya sama istri saya jadi bermasalah gitu. Jadi prioritas ini benar-benar kelihatannya sederhana, tetapi saya cuma mau katakan jangan dibulak-balik. Percaya deh, jangan dibulak-balik. Begitu dibulak-balik, it will start to have problem. Ya. Gitu. Itu kita harus belajar bahwa ini sebagai satu prioritas yang sebenarnya uncompromised ya bang ya. Sebenarnya kita harus coba belajar itu ya, belajar itu melalui keseharian kita, melalui ya mungkin pergumulan-pergumulan kita. Kalau misalkan kita juga ya cekcok lah misalkan atau berantem mulut lah sama istri karena ya mungkin di satu saat kita abai terhadap urutan prioritas yang benar, yaitu harus kita tangkap sebagai cara Tuhan untuk ngingetin kita ya. Artinya proses belajar itu harus berlangsung terus-menerus ya. Iya. Nah, kalau ada perbedaan pendapat ya itu normal-normal aja. Tapi itu nanti kita bisa bicarakan. By the way, kalau ada perbedaan pendapat dan mungkin teman-teman yang mendengarkan, yang hadir malam hari ini mau tahu, silakan kunjungi aja website kita onsolidrock.org. Di tips itu saya sama Rosita tuliskan gimana caranya deal sama perbedaan di dalam menjalankan fungsi kita masing-masing. Itu ada dua tips yang menurut saya sangat-sangat praktis, tidak ngawang-ngawang, bisa diuji saja. Silakan dilihat di onsolidrock.org.
Tuh guys, divisit ya guys. Ya. Seru banget ya diskusi kita malam ini. Ada lagi nggak nih teman-teman yang mau bertanya? Ya. Bisa taruh di kolom chat. Ya, masih ada 5 menit kayaknya. Kalau ada yang bertanya silakan. Iya, kita cuma bisa 1 jam nih sayangnya. Iya. Nanti Nah, sambil menunggu pertanyaan, ya saya benar-benar mau merangkumkan itu ya, Vin ya, bahwa kita silahkan. Malam hari ini kan kita belum bicara fungsi kita sebagai pemimpin nih. Ya, kita masih touch base di fungsi sebagai penyedia dan juga pelindung gitu. Dan mudah-mudahan di 2 fungsi ini prinsipnya teman-teman juga ngerti ya, bahwa sebagai penyedia itu bukan penyedia nafkah saja, tetapi penyedia waktu dan juga perhatian. Dan sebagai pelindung yang istri kita mau lihat itu adalah 2 hal. Kita melindungi istri kita juga dengan takut sama Tuhan dan dengan membela dia di hadapan orang lain gitu. Ya. Gitu. Oke, begitu banyak pembelajaran nih yang aku dapat. Mudah-mudahan teman-teman yang bergabung hari ini juga banyak dapat insight-insight baru ke depan. Mudah-mudahan yang kita diskusikan hari ini, seperti yang tadi Bang Jim bilang ya, kita baca firman juga jangan cuma menjadikan firman itu sebagai knowledge aja, tapi harapannya apa yang kita diskusikan hari ini bisa step by step juga merubah ataupun mentransformasi kehidupan teman-teman yang hari ini mendengarkan. Thank you banget Bang Jim. Ini mau ngingetin lagi sih, jadi bincang malam ini sih rencananya akan kita lakukan secara rutin setiap bulan. Jadi teman-teman yang hari ini bergabung, suami-suami ataupun istri juga yang hari ini mendengarkan, tolong diajak lagi istri yang suaminya belum ikut, diajak suaminya, suami-suami yang udah ikut, diajak lagi teman-teman dan rekan-rekan yang lain. Ini Sabtu jam 9 malam, masih pagi lah ya ukurannya kalau buat malam minggu. Weekend ya. Jadi biasanya kita hari Sabtu udah nonton Liga Inggris atau ngomongin besok mau sepedahan kemana kan? Iya. Sarapan di mana? Kita mulai lifestyle yang baru, satu kebiasaan yang baru. Kita malam minggu juga bisa ngomongin gimana jadinya jadi suami-suami yang keren ya. Belajar ya. Jadi nanti kalau by popular demand, kalau misalkan banyak peminat, ini mungkin bisa dipersering kali ini Bang. Oh by the way, kita masih punya waktu, ada pertanyaan lagi yang masuk. Ini dari Pak Jimmy. Istri harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Apakah firman ini menjadi dasar suami harus seperti Tuhan atau bagaimana ya Bang? Sebenarnya kalau dibilang seperti Tuhan, saya mau garis bawahi, suami itu harus memiliki karakter-karakter Tuhan gitu. Godly character itu yang harus dimiliki sama suami. Dan kalau bicara soal tunduk, itu bukan tidak berbicara fungsi struktural gitu. Ya, jadi artinya suami bukan berarti bisa otoriter juga terhadap istrinya. Tetapi kalau bukan dibilang seperti ya. Tuhan, ya berarti yang dimaksudkan di situ adalah suami harus membangun karakter Tuhan itu harus dibangun gitu. Tuhan itu apa sih? Salah satu karakter utama Tuhan itu adalah mengasihi, iya kan? Ya. Karakter Tuhan yang lain adalah mengampuni. Gitu. Jadi seberapa kita mengasihi istri kita, seberapa kita juga mau mengampuni kelemahan-kelemahan istri kita, itu kita perlu demonstrasikan gitu. Bukan hanya dengan memerintah saja gitu. Itu yang dimaksud gitu. Sebenarnya nambahin juga sebenarnya kita beruntung ya, sebagai orang percaya yang percaya bahwa Allah itu sendiri yang sudah turun dalam wujud manusia, kita jadi lebih mudah sebenarnya ya untuk mengetahui karakter-karakter apa yang mesti kita punya. Ya kita udah punya teladan yang sangat clear gitu ya untuk kita bisa jalanin kehidupan kita. Jadi kalau misalkan ditanya apakah kita mesti jadi seperti Tuhan, ya untuk menjadi seperti Tuhan ya kita contoh aja teladan untuk punya karakter seperti Tuhan, kita contoh Tuhan aja teladan kita. Kita bangun di dalam kehidupan kita sebagai suami,
Kita kayaknya masih punya waktu sedikit lagi. Ada satu pertanyaan lagi nih dari Bro Mesar nih, Bro Mesar Ya. Sitorus. Ya. Bagaimana cara melatih menjalankan kelima prioritas tersebut? Apakah harus disesuaikan? Maksudnya harus sesuai urutan kah? Nggak bisa dibolak-balik? Tadi Ya. mungkin udah sempat dibahas juga sedikit ya Bang. Ya, sedikit. Jadi intinya prioritas itu tuh berbicara mengenai bukan urutan logical urutan ya, tetapi lebih kepada bagaimana kita akan membagi waktu kita gitu. Ya, kita membagi waktu kita membagi perhatian kita, itu kita harus bagi berdasarkan prioritas itu. Jadi kalau kita nggak membagi waktu kita, prioritas waktu kita itu untuk membangun hubungan dengan Tuhan, maka hubungan dengan istri juga pasti bermasalah gitu. Yeah. Karena kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan, membagi waktu yang cukup untuk membangun hubungan dengan Tuhan, kita akan ngerti konsepnya membangun hubungan dengan istri dan keluarga gitu. Gitu. Jadi prioritasnya tetap harus uncompromised, tapi pembobotannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan saat itu ya Bang ya? Betul. Jadi lebih itu konteksnya adalah seberapa besar kita spend waktu kita gitu. Itu konteksnya. Mudah-mudahan ini bisa sedikit memberi gambaran. Gitu. Ya. Oke, wah menarik banget nih diskusi malam ini. Aku rasa juga mungkin banyak teman-teman yang masih mau bertanya, tapi sayang banget nih kita di IG live ini dibatasin juga nih Bang, waktunya cuma 1 jam. Jadi dengan berat hati kita udah sampai di penghujung acara diskusi kita malam ini. Ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang udah bergabung, terima kasih. Buat Bang Jim juga yang udah sharing malam ini, terima kasih banyak Bang. Sama-sama Vin. Mengingatkan buat yang lain, buat yang belum join atau belum follow IG kita di onsolidrock.id, silahkan follow. Yang belum sempat juga visit ke website onsolidrock.org juga silahkan divisit. Di situ akan ada banyak insight-insight lebih dalam lagi mengenai building relationship husband and wife ya Bang ya. Ya. Oke, stay tune terus. Jadi di IG kita, di On Solid Rock, untuk melihat update nanti, bincang malam selanjutnya. Hopefully dengan topik yang nggak kalah serunya, kita bisa diskusi lebih banyak lagi tentang persoalan-persoalan dalam hubungan suami istri ke depannya. Oke, thank you. Thank you semuanya yang sudah join. God bless. Terima kasih untuk join. Bye. Tuhan berkati.